Sampai selamat bertemu lagi. Oke. Silakan. Filipi Anda sudah 2 tahu Filipi 2 ayat 8, taat kepada siapa? Tentu Kristus taat kepada Bapa ya. Banyak Bapak yang sekali mana? ayat yang mengatakan itu. Oke. Dengarkan saya bernarasi dulu supaya Anda tidak kemana-mana arah pembicaraan. Ya silakan. Jadi gini. Jadi Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan turun ke bumi, mengambil daging, menjadi manusia, lalu taat di atas salib. Kalau Anda mengatakan dia taat kepada Bapa, Bapa yang mana? Yesus memberikan informasi di Yohanes 8:37-44, orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak Bapa, tapi Bapa iblis. Nah, kalau bukan Bapa iblis yang Yesus taatin, maka tentu yang dia taatin adalah Bapa Elohim. Tolong tunjukkan kepada saya di mana di kitabnya orang Yahudi Bapa Elohim menginginkan pembunuhan terhadap orang benar untuk menyelamatkan orang-orang Kristen para pendosa ini. Silakan. Ya, di Kejadian 3 ayat 15 jelas ya, dikatakan bahwa Mesias itu akan hadir dan disebut sang keturunan. Tidak Jadi, ada Mesias di 3:15, Kejadian 3 itu nggak ada Mesias. Ada. Coba Anda tunjukkan. Saya coba tunjukkan ya, sebentar ya. Kejadian 3, silakan. Ya, terima kasih ya diberi kesempatan untuk naik dan menjelaskan iman Kristen. Siap. Jadi di Kejadian 3:15, setelah manusia melanggar perintah Allah bahwa jika kamu makan buah itu maka engkau akan mati, maka di kejadian kematian berapa? Kejadian 2 ayat 17. Maka ketika perintah itu dilanggar, artinya kematian itu menjadi ketetapan Allah. Ya, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Tetapi kenapa kematian itu tidak ditimpakan kepada Adam dan Hawa? Karena berlaku keadilan Tuhan, karena dosa itu muncul bukan dari dalam diri manusia tapi dari luar. Nah, sehingga di Kejadian 3:15 ketika Allah mengadakan semacam sidang ya, menyidang antara iblis, Adam dan Hawa, Tuhan berfirman, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ada kata keturunannya. Ini adalah nubuatan pertama tentang adanya Mesias sebagai sang keturunan yang dijanjikan. Ini faktanya seperti itu nih di kitab Kejadian. Mana di kitab Kejadian Tuhan menginginkan membunuh orang benar demi menyelamatkan para pendosa itu di mana? Ya, makanya saya tunjukkan. Ini dasar filosofis ya. Sebentar, saya belum 1 menit, Bang. Saya belum 1 menit. Saya minta waktu 1 menit aja. Lalu ini bukan gereja. Sebentar, Bang. Sebentar. Sedikit satu ayat lagi. Silakan. Jadi kematian itu tidak ditimpakan kepada Adam karena berlaku keadilan Tuhan, dan kurban yang pertama dilakukan oleh Tuhan Allah di Kejadian 3:21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang itu untuk manusia dan untuk istrinya. Ini kurban yang pertama ya. Kurban inilah yang mendamaikan antara umat manusia dengan Tuhan Allah, sehingga kematian Adam di Taman Eden tidak ditimpakan. Kristus sudah muncul di dalam Taman Eden ini sebagai keturunan dan sebagai kurban yang disimbolkan dari pengorbanan kulit hewan atau binatang yang diambil kulitnya. Dari kitab Kejadian sudah terkonfirmasi bahwa ini adalah nubuatan tentang sang Mesias itu atau Al-Masih. Yang saya pertanyakan itu bukan obat kuping yang kayak gini, yang maksud saya di mana Tuhan menubuatkan bahwa orang benar akan menjadi tumbal untuk dosa-dosa para pendosa, itu di mana di kitabnya Yahudi? Ini kitab Yahudi, Bang. Ini bukan kitab Yahudi. Bukan murahan kayak begitu, nggak nyambung. Enggak ini nyambung. Ini apa hubungannya? Ini bagus. Karena di Quran nggak ada. Di Quran tidak ada seperti ini. Betul? Apa hubungannya? Pertanyaan saya, dia taat sampai taat di atas pohon. Pertanyaan saya, dia taat kepada siapa? Anda mengatakan taat kepada Bapak. Bapak siapa? Kalau Bapak Elohim, mana dalilnya? Ya, tapi Yesus kalau tentu Bapak iblis, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Yesus loh yang mengatakan itu. Sekarang Anda terbang ke kitabnya Yahudi. Di mana Tuhannya Yahudi menginginkan Mesias
mati untuk orang jahat itu di mana? Ya jelas tadi ya saya sudah buktikan. Kemudian pewahyuan tentang Mesias itu jelas di sepanjang perjanjian lama itu muncul. Mesias ini disebut sebagai sang keturunan. Di Mazmur 110 jelas Mesias ini akan disebut anak Daud. Nah, saya khawatir di Al-Quran tidak diungkapkan tentang bagaimana nubuatan tentang Al-Masih. Ada nggak di Al-Quran nubuatan tentang Al-Masih? Apa ini? Ada apa nggak? yang sedang nggak ada? Nggak Apa ada. yang Anda bahas ini? Apa yang Anda bahas? Kemana-mana? Karena tidak ada nubuatan Al-Masih di Al-Quran, maka wajar Bang Juba nggak pakai tahu. Bible. Ya makanya pakai Bible kalau gitu. Di mana Bapak Elohim menginginkan, dengar, ini yang ketiga kalinya. Di mana Bapak Elohim, kalau Bapak Elohim ya, karena sudah terbukti bahwa iblis yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Itu sudah terbukti. Yesus sendiri yang mengatakan, sekarang Anda sebagai Kristen ingin menutupi aib itu dengan menuduh Tuhannya Yahudi yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Di mana dalilnya Bapak Elohim menginginkan kematian kepada orang benar demi menyelamatkan para pendosa, yaitu umat Kristen? Di mana itu dalilnya? Ya. Oke ya, di Keluaran 2. Oke ya. Di Keluaran 12 ayat 3 sampai 17 jelas di situ dijelaskan bahwa untuk penebusan dosa perlu adanya korban. Di Keluaran 12 manusia ayat, atau di binatang? ya tadi di Taman Eden hewan dulu karena Yesus belum datang. Hewan. Terus di mana Tuhan menginginkan manusia? Oh, berarti nggak paham. Loh, inti kurban itu pengganti. Justru yang seharusnya sebentar, yang seharusnya manusia atau binatang. Yang seharusnya mati untuk memenuhi hukum Allah adalah Adam, tetapi kematian itu ditimpakan kepada hewan kurban. Makanya teman-teman muslim paham nggak? Jadi manusia. Kenapa teman-teman muslim? Kenapa di dalam agama Anda justru dibalik? Sabar. Jadi manusia. Jadi saya penasaran kenapa teman muslim nggak tahu tentang kurban? Loh, kurban diajarkan kemudian dalam Al-Quran itu binatang. Begitu juga di agama Yahudi, binatang. Hanya agama yang berasal dari Romawi Yunani ini yang korbannya seperti dewa Molok. Berarti Nabi Ibrahim Anda yang ingin mengorbankan Ismail itu salah? Itu bukan menebus dosa, itu adalah ujian. Lagi pula dia tidak mengorbankan, hanya diuji saja. Bukan diminta dikorbankan, benar-benar dikorbankan. Lagi-lagi di situ diganti binatang. Kamu kenapa menggantinya jadi manusia? Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Ibrahim untuk mempersembahkan Ismail, betul? Sebagai ujian. Sebagai ujian. Ya. Kenapa dari kamu baca Kejadian 21 nomor 1 itu sebagai ujian. Al-Quran surah As-Saffat ayat 101 sampai 107 itu cuma ujian. Oke. Di hukum Taurat bangsa Israel ada bermacam-macam kurban menggunakan hewan. Kenapa di dalam Islam itu tidak ada kelanjutan tentang hukum itu? Kata siapa? Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Pada setiap kaum sudah disyariatkan melakukan persembahan kurban berupa binatang ternak, bukan manusia. Jangan kemana-mana dulu. Di Israel, di hukum Taurat Musa, kurban itu untuk penebusan dosa. Di Islam untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa perlu mendekatkan diri? Mendekatkan diri kepada Allah. Yes. Kenapa perlu? Kenapa perlu mendekatkan diri? Mendekatkan diri kepada Allah. Maka kemudian Tuhan Elohim juga mempersembahkan, meminta kepada kaum Bani Israel mempersembahkan binatang untuk mendekatkan diri. Karena kapan dia melakukan dosa, dia menjauh. Untuk mendekat kepada yang maha suci, maka dia harus menghapuskan dosa dan mengorbankan binatang. Itu udah jelas itu, nggak usah kemana-mana. Setahu saya, sebentar Bang. Kewajiban. Oke, silakan. Anda punya kewajiban sekarang menunjukkan kalau Bapa yang ditaati Yesus itu adalah Bapa Elohim, maka Anda tentu perlu pertanggungjawaban kepada umat bahwa memang Bapa Elohim yang menginginkan kematian orang benar. Tapi kalau tidak, berarti yang dibunuh bukanlah Yesus, dan yang menginginkan itu bukanlah Bapa Elohim, tapi iblis. Enggak, ya. Saya kasih data kepada saudara untuk Anda renungkan. Yohanes 8:37 sampai 44. Orang-orang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang Yesus sebut sebagai anak-anak iblis, dan kau mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu bapa iblis. Sudah? Nah, Kristen muncul mengatakan bahwa ketaatan Yesus di atas tiang saliblah yang menyelamatkan kemudian orang Kristen. Pertanyaannya muncul, korban yang mati di atas salib
itu taat kepada siapa? Sampai dia harus menuruti salib ini untuk dia mati dengan jalan kutuk di situ. Silakan. Ya, Ingat, baik saya ya. dalil. Baik. Oke, saya open cam ya. Dari tadi. Sebentar, saya open Alkitab maksudnya. Oh, Izinkan saya membawa dalil dari Perjanjian Baru, ya. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa seluruh manusia sudah berbuat dosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Sebentar, Bang. Sabar. lagi itu ajaran fitnah itu. Sabar. Fitnah. Nggak masalah. Saya tahu Abang Suma pasti nggak akan menerima ini. Jadi di Roma 5 ayat 19 dikatakan seperti ini ya. Jadi sama, sorry kebalik. Nanti data ke nomor 12-nya kau baca. Itu Ya. pembohongan itu. Oke ya, di Roma 5 ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, ini Adam yang Itu dimaksud. fitnah Semua itu. orang telah menjadi, Anda kan tadi mengakui manusia berdosa dan berkurban. Gimana sih? Tidak ada kemudian dikatakan bahwa orang berkorban karena dosanya Adam. Bukan. Itu fitnah. Adam Sekarang berdosa tunjukkan tidak? dosa Adam itu. Adam berdosa tidak? Berdosa terus Oke, artinya Adam itu tidak taat, betul? tidak taat Ya atas sudah. perintah itu. Ya, Anda setuju sekarang dengan Rasul permasalahannya- Paulus. Sekarang permasalahannya adalah apakah kesalahan Adam itu dilimpahkan kepada keturunannya? Oh tidak, dosa Adam untuk tidak. Adam. Sabar. Tidak. Terus Yang dimaksud dengan dosa asal, kita mewarisi natur atau sifat kecenderungan berdosa dari Adam, bukan dari Tuhan. terus Karena Adam tadinya diciptakan tuh dengan sifat kudus, sifat Oke. yang taat. Oke, sekarang kembali kepada tema. Oke, nanti panjang. Saya kuasai tema itu. Sekarang kembali kepada tema. Yesus yang Anda katakan Kristus itu yang mati di atas salib, itu taat kepada siapa sampai dia harus mengikuti Pada Bapa prosesi yang mengutus salib? dia, kepada Tolong Bapa. tunjukkan dalilnya di mana Bapa menginginkan penyaliban terhadap orang benar. Ini yang ketiga kalinya. Ya, saya boleh bawa perjanjian baru tidak? Kalau perjanjian lama tadi Anda tolak. Bapak itu di perjanjian lama, bukan di perjanjian baru. Yesus Anda baca di dalam Lukas 24 nomor 44, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku yang ada di dalam kitab Taurat. Berarti kitab Anda Nabi-Nabi, percaya bahwa dan Allah kitab di bahwa orang Israel memanggil Allah itu Bapa. Anda percaya itu? Saya mengikuti narasi, saya berdiskusi dengan Oten sekarang ini. Oh ya sudah, terima kasih. Artinya antara perjanjian lama dan perjanjian baru tidak ada masalah. Bapa yang mengutus Yesus menghendaki agar dia tunduk dan taat kepada hukum Taurat, menggantikan umat Israel. Saya Ini minta, gimana? Di mana Bapa menginginkan kematian terhadap orang benar demi menyelamatkan para pendosa, yaitu orang-orang Kristen. Tadi di Kejadian 2 ayat 17 dan Kejadian 3. Apa di situ, di mana Bapak? Coba. Anda bantah dalil ini. Anda bantah dalil ini. Keluaran 23 nomor 1, nomor 2, nomor 7, nomor 8. Dusta jangan kau hembus-hembuskan. Orang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, bantah dalil itu dengan Anda menunjukkan bahwa orang benar boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang berdosa dengan mengorbankan orang yang benar itu. Mana dalil itu? Ya. Ada? Oke ya, prinsip dari kurban itu haruslah kurban yang tidak bercacat celah. Masalahnya Bang Juma itu menolak bahwa kurban itu untuk penebusan dosa. Anda bagaimana ini? Di mana kelanjutan Islam ini terhadap gimana? Sabar Bang, sabar. Sekali lagi, moderator, kalau sekali lagi nggak ditunjukkan data, ya silakan. Tadi data. Tidak ada Bapak menginginkan kematian. Ingat, Filipi 2 nomor 6 itu sampai ke 8, Yesus disalib karena taat. Taat kepada siapa? Siapa yang menginginkan penyaliban? Iblis. Kalau sampai benar-benar Yesus yang disalib, berarti Yesus sama dengan taat kepada iblis. Baru satu dalil Anda sudah mengabaikan. Dari sekian banyak sabar. Setelah manusia melanggar perintah Allah, maka kematian itu menjadi ketetapan secara hukum yang harus
dilakukan, harus diadakan. Anda baca di mana Tetapi ini kejadian, sabar, harus ulang lagi. Masalahnya silakan. di Al-Quran tidak diceritakan kisah ini. Itu jadi masalahnya persoalan. yang kita bahas ini adalah ketaatan. Al-Quran mengatakan wa qaulihim. Dihukumlah orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu dibunuh, disalib. Mana ada tentang kisah Adam dan Hawa yang akan dihukum mati di Taman Eden? Tidak ada di dalam Al-Quran. Kenapa tidak ada dalam Al-Quran? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah Maha Pengampun. Dan Allah menciptakan Adam bukan untuk di Eden. Allah menciptakan Adam untuk di bumi. Loh, kenapa dibuang? Apa hukuman Adam? Apa hukuman Allah terhadap Adam? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kejadian 1 nomor 26. Baiklah kami menciptakan manusia untuk mengisi bumi sebagai khalifah. Itu Kenapa hanya dibuang? ujian di Adam di Eden itu cuman ujian untuk Adam. Tidak ada kutukan kepada Adam. Anda Nah, baca inilah Kejadian 3, artinya yang dikutuk iblis. Artinya Al-Quran berbeda dengan kitab Yahudi. Enggak urusan. Loh, Iman saya bukan di gimana? situ. Iman saya bukan di situ, iman saya Quran. Loh, mungkin mana? Anda harus beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitabnya Nabi Musa, bukan yang ini yang kau Yang tunjukkan. mana? Yang mana? Ini kitabnya Lembaga Bibel Indonesia. Loh, mana kitab Musa yang asli? Nabi Musa dikatakan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Orang-orang yang datang kepadanya Torah mencampur adukan antara firman Tuhan dengan karangan-karangan manusia. Anda nggak menjawab. Ini yang pegang sekarang. Di mana Torah kitab sekarang? Musa yang asli? Justru saya yang bertanya, mana kitab Musa yang asli? Kok lempar lagi ke saya? Al-Quran yang mengatakan, ya ahlal kitab kad ja'akum rasulna yubayyinu lakum kafira. Dia menjelaskan banyak dari isi kitab yang disembunyikan. Kau tanya lagi kepada saya, Justin Edo, kamu tak sanggup untuk membantah bahwa pernyataan Edis yang mengatakan Yesus taat di atas tiang salib, keselamatan Kristen bukan karena salib tapi karena ketaatan. Saya menganggap ketaatan Yesus karena tidak ada data Bapak memerintahkan dia mati dikutuk. Maka saya katakan, sementara ini, akankah orang Kristen menerima bahwa Yesus mati disalib karena taat kepada iblis sesuai pernyataan Edis semalam? Oke, selamat siang. Oh, selamat siang Bang Zuma. Siang juga Bang Olang Ya, biasa. semoga sehat-sehat Bang Zuma ya. Sehat. Iya. Dari sekte mana Bang? Katolik, Kristen. Protestan? Siap. Ya, jadi tadi saya hanya mau menanggapi sedikit aja nih Bang. Tadi kan sebetulnya Ya, silakan. beberapa saudara-saudara kami sudah memberikan penjelasan seperti tadi Bapak Justin tadi sebelumnya. Ya, jadi memang tadi saya ada beberapa note yang saya nyatakan di sini. Tadi Abang bilang bahwa sebetulnya kan iman Abang terhadap Quran Bang ya. Iya. Iya, jadi saya hanya memberikan sedikit aja tanggapan. Kan tadi sebetulnya Abang udah kasih tahu poin-poin Abang mengenai ayat ini sih, Filipi 2 ayat 8 ya. Taat kepada siapa? Tadi juga udah dijawab berkali-kali kepada Bapak, dan saya juga bilang kepada Bapak karena memang secara iman kami Kristen, pengertian itu memang sudah biasa dan sudah sudah firm ya. Nah, mungkin saya menanggapi sedikit gini Bang Zuma, bahwa memang ada namanya rencana keselamatan itu, di mana pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu, mereka itu hukumannya mati, dan kalau boleh dibilang saya bilang mati kekal ya. Nah, kematian kekal ini hanya bisa dibayar dengan sesuatu yang kekal juga. Nah, jadi sesuatu yang kekal itu nggak bisa manusia dan juga nggak bisa ciptaan seperti malaikat. Nah, makanya perlu sesuatu yang kekal untuk membayar hutang. Makanya kalau di kami itu ada istilah hutang, bahwa dosa itu seperti hutang, harus dibayar dengan sesuatu yang kekal. Nah, karena pencipta itu kekal, dia nggak bisa mati. Dan saya rasa di pengertian Bang Zuma sama ya, bahwa pencipta langit dan bumi itu nggak akan bisa mati karena dia kekal. Betul kan Bang Zuma ya? Betul. Iya, jadi perlu dia mengganti wujudnya ke sesuatu yang bisa mati, yaitu manusia itu. Makanya ada rencana keselamatan yang tadi Bang Justin bilang bahwa di Kejadian itu sudah diberikan
cicipan pemberitahuan bahwa terhadap nubuatan. Memang kalau nanti tadi diskusikan tadi Bang agak terlalu panjang itu, karena memang nubuatan ini sudah terjadi sebelum dunia diciptakan. Sebelum dunia diciptakan sudah direncanakan dan memang sudah ada siapa yang harus melakukannya. Tadi seperti Abang bilang, Tuhan Yesus taat kepada siapa? Jadi perencanaan itu sudah ada sebelum dunia diciptakan dan dijalankan, manusia jatuh dalam dosa. Lalulah pada waktu peristiwa salib itulah penggenapannya. Makanya tadi seperti saudara kami Bang Justin bilang sebelumnya, bahwa kematian di kayu salib itu merupakan penggenapannya dan lambang-lambang korban-korban bagi kami ya. Korban-korban yang dilakukan oleh bangsa Israel itu adalah tipe daripada penggenapan antitipenya, yaitu Yesus itu sendiri. Itu sedikit itu aja sih Bang. Karena kalau misalnya kalau Abang misalnya tadi seperti Abang bawa Abang teman kita, saudara kita Ardiansyah yang mengenai apa tuh bahasa Ibrani, bahasa ahli bahasa apa tadi ya, ahli bahasa Greka. Tadi sebetulnya sama saudara kami yang sebelumnya, dia itu sebetulnya juga ahli bahasa Greka. Kalau saya mungkin jauh di bawah Abang lah. Saya dari awam saja sih mau menyampaikan pendapat mengenai ayat ini sih Bang. Mungkin kalau untuk yang perdebatannya selanjutnya mungkin yang lebih teknis Abang bisa cari orang yang lebih tadi dua orang tadi tuh yang di sebelum saya tuh lebih berkualitas lah di atas saya. Mungkin sedikit itu aja deh Bang. Saya mau menanggapinya Bang. Oke, baik. Dengarkan saya Abang. Bagaimana sikap Anda membaca Bible, kitabnya orang Yahudi, ketika ada orang yang mempersembahkan manusia sebagai korban? Contoh misalnya kita lihat di dalam beberapa kitab, Yehezkiel 23:39, Yehezkiel 20 nomor 30 sampai 31. Kemudian kita baca di dalam Yeremia 32:35, kemudian Ulangan, di dalam kitab Ulangan juga Ulangan 12 nomor 31, kemudian Imamat 18 nomor 21, kemudian diterangkan Imamat 20 nomor 3, nomor 4, nomor 5. Tuhan menghukum habis orang yang mempersembahkan manusia sebagai korban. Terus Anda mengatakan orang yang tidak menganut ajaran dan bukan pemilik kitab mencoba mengangkat tragedi penyaliban terhadap manusia yang Anda tuhankan itu sebagai sesuatu penggenapan dari nubuat-nubuat yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Sementara yang punya kitab, bahkan yang berfirman di situ, murkanya menyala-nyala terhadap mereka yang mengorbankan anak manusia. Makanya saya minta data, kalau memang Filipi 2:6-7-8, ketaatan oknum yang jadi korban di atas salib ini adalah ketaatan kepada Bapa. Bapa ada dua, Bapa Elohim, Bapa Iblis. Yesus memberikan indikasi kuat dan tidak bisa kita kabur dari situ, lari dari sana. Kita baca di dalam Yohanes 8:37 nomor 44. Yesus mengatakan bahwa kamu ingin membunuh aku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Saya ulang. Kamu ingin membunuh aku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Kalau Anda mengatakan nubuat itu firman. Kalau orang yang membunuh Yesus ini ternyata benar-benar ada nubuatan, berarti yang mau membunuh Yesus adalah pelaku-pelaku firman yang sudah dinubuatkan untuk kematian Yesus. Tapi Yesus mengatakan sebaliknya. Kamu ingin membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam tubuhmu, dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu membunuhku. Bukankah dalil itu sudah sangat jelas? Kenapa harus meminta dalil-dalil? Ini nubuatan, ini nubuatan. Apakah kita tidak pernah membaca sederetan dalil, setumpuk kitab di dalam kitabnya orang Yahudi yang mereka sebut kitab Tanakh? Tuhan marah, Tuhan murka dengan kejijikan-kejijikan dan persinahan-persinahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan membunuh anak manusia, anak mereka. Kata Tuhan, aku sendiri yang akan melenyapkan mereka. Kan mereka telah mempersembahkan anak mereka. Sekarang orang Yahudi diminta mempersembahkan kurban hewan. Kristen muncul, kenapa mempersembahkan manusia? Karena terlanjur didoktrin manusia telah menebus mereka dari dosa-dosa mereka. Itu doktrin. Sekali lagi saudaraku, tolong, bagaimana tanggapan saudara tentang kemurkaan Tuhan terhadap orang-orang terdahulu yang mempersembahkan anaknya
kepada dewa Molok, kepada dewa Baal, kepada Moab dan seterusnya. Tiba-tiba saja Kristen mengusung materi yang sama. Adakah Yesus, kalau dia betul-betul adalah Nabi Isa dalam pandangan umat Islam, kesalahan Al-Quran fatal. Ternyata Nabi Isa itu tidaklah selamat, melainkan disalib. Oke, kalau memang Nabi Isa yang disalib, Nabi Isa taat kepada siapa? Bukankah Tuhan tidak menginginkan kematian anak manusia? Apalagi orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Dalam kurung Kristen. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang menjadi kekejian di dalam hatinya. Bahkan 7 perbuatan yang dimurkai oleh Tuhan. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Lalu seenaknya Kristen datang mengusung doktrin dogma yang muncul belakangan. Sementara Yesus ketika hidupnya, apa perintah Yesus dalam Matius 8 nomor 4? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, lakukanlah apa yang diperintahkan, korbankanlah, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Terus yang taat, ini kan surat Paulus ditulis tahun 48, surat Filipi ini. Sekarang kalau ditulis 48, dari mana Paulus tahu kalau Yesus yang mempersembahkan diri untuk dosa-dosa orang Kristen ini? Dari mana Paulus tahu? Silakan. Shalom, selamat hari Minggu. Iya. Hari Kiriaki, hari Dewa Matahari. Silakan. Hari Minggu dan Happy Sunday. Iya. Hari Minggu Selamat itu hari beribadah buat Kiriaki. agamaku, agama Nasrani. Bahasa Yunaninya minggu itu Kiriaki. Hari Kiriaki Intinya adalah aku orang hari Indonesia penyembahan bukan orang kepada dewa. Nggak perlu bawa negara lain. Aku orang Indonesia. Kepada Dewa Matahari. Hari Saya Kiriaki, ngikutkan hari ini memang hari Minggu. Oke, Hari jadi selamat hari Kiriaki Minggu. adalah hari penyembahan Jadi, Bang, terhadap aku Dewa ralat sebentar ya, Matahari, Bang, ya. orang Roma dan Yunani. Gini Bang, Kalau orang Yahudi, jangan abang ibadahnya memaksakan hari konteks Sabat, ajaran Sabaton. abang ke ajaran. Silakan abangku, tolong tunjukkan kepada saya di mana Bapa Elohim Sang Yang Maha Suci, Yang Maha Tinggi menginginkan menajiskan namanya dengan mempersembahkan orang benar yang dikasihinya untuk dosa-dosa orang Roma, Yunani, Athena, Belanda, penjajah, Portugis dan semuanya itu dihapuskan dengan orang benar mati di atas salib. Silakan. Nih, jadi tadi seperti yang tadi abang dengar juga dari pembicara sebelumnya ya, bahwa sebetulnya pertanyaan abang ini kalau mau secara singkat taat kepada siapa? Bapa. Yang sebelumnya juga Bang Jason juga Bapa, saya juga Bapa. Jadi memang saya mau bilang beginilah, karena kami mengimani ya, karena tadi abang juga bilang bahwa iman abang terhadap Quran dan kami pada Alkitab, dan karena kami sudah membaca secara sistematis dari awal hingga akhir. Nah, jadi memang konsep menjawab pertanyaan topik abang pada hari ini, taat kepada siapa, tadi sudah terjawab sebetulnya kalau memang secara singkat. Tetapi kalau tadi abang mau tambah kepada di mana tertulis, tadi yang pembicara kedua sebelum saya itu kayaknya dia lebih berkualitas. Nah, kalau saya sih sebetulnya hanya mau menanggapi saja sedikit terhadap arti dari kejadian kematian itu seperti apa, yaitu penggenapan nubuatan terhadap dosa itu adalah sesuatu hutang yang perlu dibayar oleh sesuatu yang kekal dan nggak bisa diwakilkan, Bang. Dan kami merasa bahwa kematian itu, setelah kematian itu lunaslah hutang dosa itu. Itulah yang menjadi bagi semua manusia kesempatan kasih karunia itu, Bang. Jadi kasih karunia itu akhirnya jadi kesempatan bagi semua manusia yang berdosa karena dosa dari bapa leluhur kita Adam. Dan itulah yang menjadikan menjadi berkat bagi kami orang Kristen. Jadi kalau mungkin secara teoritis, Bang, saya sih mohon izin untuk mundur dulu aja nih, Bang. Karena memang tadi yang orang-orang kedua dari saya itu di atas itu yang lebih berkompetensi. Saya hanya mau menanggapnya sebagai orang awam aja sih, Bang, gitu sih, Bang. Abang, boleh enggak sebelum kita berpisah Anda bacakan saya Roma 8 nomor 10. Please. Minta tolong dibaca, Bang. Saya keluar lagi dari sini. Soalnya saya juga enggak apa-apa, Anda boleh buka sekarang. Habis itu saya akan berikan penjelasan terkait dengan tema itu. Karena ini kan berbicara mengenai iman saudara
Beberapa teman kita yang naik di sini, saya minta tuduhannya itu dibuktikan dengan mengatakan bahwasanya Bapa Elohim yang menginginkan kematian terhadap orang benar. Saya minta dalil dan Anda simak, tak ada dalil yang diserahkan Sebetulnya, kepada saya. Oke, izin Bang, sebetulnya Nggak ada dalil. bukan tuduhan Bang. Emang ini namanya rencana ya Bang. Makanya tadi saya bilang poinnya satu Nah, ini. inilah yang saya minta pertanggungjawabannya. Rencana katanya. Boleh dengarkan saya 2 menit? Oke, siap. Oke. Kita orang Kristen, orang Islam ini adalah bukan pelaku yang hadir di TKP pada saat kejadian penyaliban. Itu dulu. Mereka sang eksekutor adalah ahli perjanjian lama. Mereka yang paham, makanya disebut ahli kitab. Karena mereka yang punya kitab, mereka yang ahli. Sementara kita ini pembaca remah-remah terjemahan yang sudah direvisi dan direvisi doang. Mereka ahli kitab, mereka yang punya kitab. Orang Farisi ahli tafsir, kitab Tanak. Imam kepala kurang apa lagi? Mahkamah agama kurang apa lagi? Mereka tidak ada membaca dalam kitab mereka. Yesus kita salibkan untuk dosa kita. Yesus kita salibkan karena sudah digenapi. Dan Yesus mengatakan, hayo teman-teman, sudah tiba saatnya kau menyalibkan aku untuk dosa-dosa kalian. Malahan mereka, orang yang jago perjanjian lama, melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus, untuk menyalib Yesus. Markus 14 nomor 1 tipu muslihat, Matius 26 nomor 4 nomor 59, bahkan iblis turut serta, Yohanes 13 nomor 2, dan Pilatus mengatakan di dalam Lukas, dalam Matius 27 nomor 18, orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli kitab menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Karena dengki Bang. Bukan karena sudah dinubuatkan, sudah direncanakan. Itu maunya orang Kristen yang sudah terlanjur Kristen menerima salib. Harus ada legalitas nih. Berarti legalitasnya dibuat-buat berarti. Sedangkan yang punya kitab berupaya membunuh Yesus dengan cara tipu-tipu, dengan cara muslihat. Sementara dialah ahli kitab ini. Ada yang bukan ahli kitab, pemakan babi, tidak bersunat, nyembah 3 Tuhan, tiba-tiba mengatakan, ada lo sudah dinubuatkan di kitabnya Yahudi. Gimana ceritanya kami harus bodoh seperti itu Pak? Mendengarkan dari kalian yang bukan punya kitab, mengambil kitabnya orang, menunjukkan Tuhan kalian yang kalian imani itu digantung di pohon. Kemudian Anda membawa kitabnya orang, sementara yang punya kitab masih tetap murni akidahnya. Tak ada yang kayak begitu. Kalian yang di luar pemilik kitab malah mengimani aneh gitu loh. Coba Anda renungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus sendiri mengatakan yang ingin membunuhnya adalah anak-anak iblis. Apakah itu masih kurang? Yang ketiga endingnya. Makanya saya suruh minta Anda baca Roma 8 nomor 10. Apa kata Paulus di sana? Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh kita memang mati karena dosa. Orang-orang Kristen menurut Paulus mati karena dosa. Sekarang pertanyaannya, Kristus datang mati di atas salib untuk Kristen. Siapa yang ada Kristus di dalam dirinya, maka tubuh memang mati karena dosa. Sekarang kalau orang Kristen mati karena dosa, kemana? Ke surga apa ke neraka? Ya ke neraka. Jadi apa yang Anda jual ini? Apa yang Anda jual? Oh, kami sudah ditebus. Tapi Paulus sendiri mengatakan, kalau Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosamu. Nah, neraka dong. Jadi kembali kepada tema saya Bang. Kembali kepada tema saya. Saya belum pernah menemukan ada pendebat dari pihak Kristen yang bisa meloloskan fitnahan mereka kalau Yesus itu taat kepada Bapa Elohim. Saya hanya menemukan kalau memang dia taat, berarti Yesus taat kepada iblis. Boleh menanggapi sedikit Bang? Silakan. Jadi tadi saya ada tertarik dengan abang bilang tadi bahwa orang Yahudi yang pintar. Betul Bang. Tapi orang pintar bisa gagal juga. Karena apa? Kalau abang mungkin, saya sangat senang sekali ya Bang Zuma ini menguasai Alkitab ya, walaupun kita nggak seiman ya Bang ya. Abang membaca berarti. Nah, tapi kalau mungkin kalau abang ada ingat Bang, waktu kejadian anak-anak yang dibunuh. Nah, sebelum terjadi dibunuh itu ada orang Majus yang mencari raja. Lalu raja itu bertanya, bener gak ini ada? Lalu mereka apa? Iya ada.
kotanya di Bethlehem. Nah itu orang-orang yang pinter itu loh. Nah tapi saya mau kasih poinnya gini Bang, mereka gagal. Seharusnya mereka yang menyambut Mesias yang lahir itu, tapi mereka gagal. Apakah mereka nggak tahu? Mereka tahu Bang, tapi mereka gagal karena apa? Pada waktu raja itu bertanya, orang Majus ini mau cari raja itu jadi rasa kayak khawatir apakah kerajaannya akan diambil, atau seperti isu abang tadi bahwa orang Farisi juga takut kerajaannya diambil oleh orang Roma. Mereka tuh dengan pintar, mereka tahu tuh nubuatan itu Bang. Makanya saya tadi bilang nubuatan yang dibilang Bang Justin tadi tergenapi, dan mereka sebetulnya mendeteksi bahwa itu kedatangannya. Karena apa? Kotanya pun tahu, Bethlehem, karena Yudea. Nah, jadi bisa begini Bang, pinter tapi gagal dan nggak menerima. Nah, jadi terjadilah apa Bang? Namanya tidak mengerti terhadap nubuatan yang mereka mengerti mengenai Mesias, dan mereka pun sampai sekarang masih menunggu Mesias. Hanya sedikit itu aja sih Bang. Sedikit itu saja. Saya berterima kasih sama Abang sudah membahas ini apa? Membahas ini. Saya mohon maaf juga kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Mungkin biar kita ganti orang lagi lah Bang ya. Siap. Ya, Bang. Terima kasih Bang Suma ya Bang. Salam Terima kenal. kasih Bang Suma ya. Sama-sama Bang. Salam kenal. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau kita membahas ini jauh lebih dalam lagi, maka terkait dengan nubuatan, saudara Kristen harus bertanggung jawab, benar-benar bertanggung jawab, dan saya berharapkan mereka bisa berdiri dengan kuat di hadapan kita. Karena di dalam Yohanes 11 nih, ini khusus untuk anak-anak Islam nih, yang belajar apologet. Di dalam Yohanes 11, dengarkan saya. Di dalam Yohanes 11, nomor 51. Sebelumnya nomor 50, nomor 50. Apa kata Kayafas? Kalian tidak mengerti, kalian tidak insaf. Kalian tidak tahu, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf. Adalah lebih benar, lebih baik Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita itu binasa. Hal itu dikatakannya, nomor 51. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Muncul pertanyaan. Kalau Kayafas berkata bukan dari dirinya sendiri, lalu Kayafas berbicara dari siapa lagi? Sumber kedua. Hal itu dikatakannya bahwa Yesus harus mati untuk bangsa mereka daripada seluruh bangsa mereka binasa. 51 dari Yohanes 11. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, melainkan sebagai imam besar tahun itu dia bernubuat. Nah pertanyaannya, kalau Kayafas bernubuat bukan dari dirinya sendiri, pertanyaannya, Kayafas bernubuat itu dari mana nubuatannya?